Pemirsa Jawa Pos TV, jumpa lagi dalam Jateng Talk, perbincangan tentang masalah-masalah aktual dengan tokoh-tokoh di Jawa Tengah. Kali ini saya bersama Pak Nur Hasan, seorang politisi senior di Kabupaten Rembang. Menjadi anggota DPRD Kabupaten Rembang sudah 4 periode dan sekarang sudah terpilih lagi untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Rembang ke-5 kalinya. Beliau berlatar belakang pengusaha, usaha pemecah batu yang itu ditekuni sejak kecil. Sejak mecah batu itu belum menggunakan alat, masih menggunakan tangan dan palu. Kemudian menyeberang ke partai politik dan menjadi politikus sampai sekarang. Apa kabar Pak Nur Hasan? Alhamdulillah baik Pak. Sehat Pak? Sehat jasmani maupun rohani Pak. Kesibukannya Pak belakangan ini sebagai seorang pengusaha tentu sibuk sekali. Kalau untuk urusan bisnisnya alhamdulillah sudah banyak yang pegang ya Pak. Ya. Per divisi ada yang penanggung jawabnya sehingga kita masih leluasa untuk berkecimpung di dunia politik ini. Dan untuk sekarang ini masih kesibukannya masih melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota DPR. Ya, ya. Itu ceritanya gimana? Pak Nur Hasan sudah bertahun-tahun dan kemudian perusahaannya menjadi besar, tapi kok beralih ke politik? Ini justru saya ini antara usaha bisnis ini dengan politik duluan politik Pak. Oh duluan politik malah? Okay. Jadi saya itu tahun 2004, sebelum 2004 saya ini bisnisnya kan awur-awuran Pak. Ya. Awur-awuran jadi apa ya, usaha cilik-cilian lah. Nanti ini bisnis itu kita kok kurang pantas. Jadi mulai jualan mie ayam, kita nyupir, supir charteran, supir profit, bahkan tadi yang saya sampaikan untuk apa, titik batu lah itu, titik batu itu. Jadi usaha-usaha itu banyak sekali, tapi usaha cilik-cilian Pak, cilik-cicilan. Dan waktu itu saya setelah lulus SMA itu sempat yang paling saya tekuni itu sebagai montir Pak, bengkel mobil. Nah, waktu menjadi bengkel mobil ini ada seseorang lah, ini yang mendorong saya untuk daftar di partai politik. Waktu itu nggak daftar di partai politik, tapi daftar nyalon DPR Pak waktu itu. Langsung nyalon DPR ya. Kayak ini termasuk saya ini apa ya istilahnya, tersesat di jalan yang benar lah istilahnya. Jadi saya nggak punya apa-apa, nggak punya pengetahuan tentang politik, nggak mempunyai finansial yang cukup. Saya hanya seorang montir atau bengkel mobil, tapi harus daftar DPR. Waktu itu lewat partai pelopor Pak? Partai pelopor, atau sering disebut pelopornya partai-partai. Pelopornya partai-partai. Dan Pak Nur Hasan ini pemirsa itu pelopornya partai pelopor, yang berarti pelopornya partai-partai. Jadi partai pelopor ini alhamdulillah setelah saya nyalon di partai pelopor, alhamdulillah berhasil Pak. Jadi nggak tahu ini saya ini memang disuruh ke nyalon DPR ini memang sengaja dijerumuskan atau memang niatnya ini kepengin untuk meningkatkan apa ya istilahnya, bisa menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah atau bagaimana. Waktu itu saya nggak tahu, tapi saya belum pengalaman politik, saya suruh nyalon ya nyalon. Tapi karena nggak punya finansial, bingung juga Pak. Jadi waktu itu kalau ada bahas masalah finansial, masalah duit waktu calonan, waktu itu ya karena orang duwe ilmu politik, terus nggak punya duit, harus nyalon DPR. Jenengan tahu waktu tahun 2004 ini partainya itu partai besar-besar semua. Saya partai kecil sampai waktu itu budi saya atau palik saya itu sempat ada yang nangis Pak. Partai 6 ini
memang ngono tenan ta ora, partai kok nggak pernah mlebu TV kan gitu. Keluarga ada yang di partai politik, Pak? Keluarga nggak ada sama sekali, nggak ada. Jadi nggak tahu tentang politik itu nggak. Tapi luar biasa Pak Nur Hasan itu dari 2004 terpilih menjadi anggota Dewan, kemudian periode berikutnya 2005 ya kalau tidak salah itu terpilih lagi lewat partai pelopor lagi. 2009 Pak. 2009 ini terpilih lagi. Kemudian setelah itu menyeberang ke partai lain. Partai Hanura. Yaitu Partai karena Hanura. Partai pelopor sudah tidak ada Pak waktu itu karena sudah tidak lolos verifikasi. Ya. Makanya baru saya pindah karena tipe saya kan tipe setia Pak. Ya. Jadi kalau memang masih ada ya wis tetap saya ikutilah sampai. Jadi di Partai Hanura sampai sekarang ini ya Pak? Iya, sampai sekarang ini sama. Mulai dari 2009. 2009 ya. 2004, kemudian 2009 pelopor, kemudian 2014 Hanura sampai 2019 ini 2024. Jadi Pak Nur Hasan ini pelopornya Partai Hanura di Kabupaten Rembang juga. Mulai ada saya baru dapat kursi Pak Partai Hanura. Sebelumnya nggak dapat kursi. Dan luar biasanya pemirsa, Pak Nur Hasan ini untuk periode ini mampu mendongkrak perolehan kursinya 100% lebih. Kalau 150% Pak. 150% lebih. 150%. Kalau dulu itu hanya 2 kursi. Sekarang periode ini dapat 5 kursi. Itu berkat Pak Nur Hasan karena ketua DPC Partai Hanura di Kabupaten Rembang itu Pak Nur Hasan. Resepnya apa Pak? Yang pertama kita harus saling silaturahim lah Pak. Ya. Jadi alhamdulillah kita itu masih punya banyak teman lah. Dan kebetulan teman-teman saya ini juga tokoh. Misalnya yang sekarang tambah misalnya di Kaliori Sumber ini juga teman juga waktu itu mantan anggota dewan juga. Lah ini anaknya yang menjadi terus di Saleh Pamotan misalnya ini juga seorang kepala desa. Ini istrinya yang dicalonkan meskipun masih saudara. Kemudian yang di sini karena ini tempat saya, ini ditempati anak saya. Ini salah satu yang bisa nundung saya ini anak saya ini. Akhirnya saya pindah di Dapil Asem. Pemirsa, jadi Pak Nur Hasan ini lahir di desa Bogorjo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Tempat pengambilan gambar pada talkshow kali ini di pabrik pemecah batu punya beliau Safria Group ya Pak. Jadi tanah kelahirannya juga di sini, sampai sekarang di sini, perusahaannya juga berkantor di sini. Setia sekali Pak. Pak. Nah, terus ceritanya itu dari sini, kemudian Pak Nur Hasan pindah ke dapil mana? Dari Sedan Sarang ini saya pindah ke Lasem Pancur Pak. Lasem Pancur. Masih tetangga kecamatan. Alhamdulillah di Lasem Pancur juga suaranya tertinggi juga Pak di sini. Tertinggi di dapil itu juga. Iya. Jadi sekarang sudah regenerasi. Di sini anaknya Pak Nur Hasan, dapil Sedan Sarang. Oh, Sarang itu luar biasa itu pertarungannya. Karena di sini basisnya hijau, P3 dan PKB Pak. Ya. Tapi Pak Nur Hasan bisa merebut suaranya luar biasa. Alhamdulillah. Kalau yang lainnya kan mungkin religius Pak yang lainnya nasionalis. Nah, saya ini kan termasuk nasionalis religius lah. Jadi semua bisa masuk. Pak Nur Hasan ini juga waktu kecil juga sering mondok di pesantren gitu, meskipun tidak lama ya Pak Nur Hasan. Di Lasem terus di mana lagi Pak? Dia sementara di Lasem, kalau di sini kan ikut kiai kampung ya Pak, ngaji di kampung-kampung itu aja. Tapi di Lasem itu karena sekolah SMA saya di Lasem, jadi saya
mondok di Lasem. Dan kebetulan nggak lama lah Pak, ya. Cuma 7 bulan. Karena saya yang penting tujuannya itu Pak, cari pitulungan lah. Itu. Ya, ya. Pemirsa, menarik ya kisah hidup Pak Nur Hasan dari seorang pengusaha yang dimulai dari kecil sampai menjadi besar seperti ini, kemudian terjun ke dunia politik. Tetapi kita harus rehat sejenak, tetap di Jawa Pos TV. Pemirsa Jawa Pos TV, kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Nur Hasan, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Rembang, anggota DPRD Kabupaten Rembang, tentang pemilihan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rembang 2024. Pak Nur Hasan termasuk disebut-sebut sebagai salah satu bakal calon Bupati Rembang. Gimana? Jadi saya itu sebetulnya Pak, mulai nyalon DPR maupun ini, saya itu sebetulnya belum pernah semua ini karena kemauan saya sendiri. Ya. Jadi ini kan banyak dorongan dari masyarakat. Dari masyarakat saya harus ikut kontestan ini. Ya. Bupati dan wakil bupati. Maka dengan itu ya pokoknya niatnya nuruti pendukung lah Pak. Ya. Pendukung, sehingga kita mulai kemarin ada pendaftaran di Nasdem kita ikut, kemudian di P3 kita ikut, di PD kita ikut. Karena di Partai Hanura ini kan cuma dapat 5 Pak. Iya. Dapat 5 kursi, sementara syarat untuk mencalonkan bupati dan wakil bupati ini 20% dari anggota dewan. Ya. Jadi 20% dari 45, berarti kan 9 Pak. 9, ya. 9. Maka kita apapun harus melakukan koalisi. Koalisi, mau tidak mau harus koalisi. Sehingga kita harus melakukan komunikasi politik dengan partai lain. Itu yang saya lakukan itu Pak. Komunikasi yang paling intens dilakukan dengan partai apa Pak? Semua sama Pak. Semua sama ya? Semua sama. Jadi kebetulan kita ini kan ketua DPC, kemudian kita juga sebagai anggota dewan. Sementara untuk anggota-anggota partai lain ini kan juga anggota dewan yang banyak Pak. Ya, jadi kita sering komunikasi lah. Ya. Komunikasi, sementing noto Rembang api-api kan gitu. Ya, Pak. Gitu. Ya. Itu tujuan utamanya yaitu Pak. Jadi saya itu belum pernah istilahnya kepengin secara pribadi untuk nyalon bupati itu belum pernah, tapi karena dorongan dari beberapa masyarakat ini sehingga kita harus rasanya tergugah lah Pak hati ini untuk ikut nyalon bupati atau wakil bupati. Sudah banyak figur-figur yang kabarnya mau nyalon sebagai calon bupati Rembang ya Pak. Misalnya Gus Umam, itu adiknya Gus Bahak, itu juga sudah muncul. Kemudian ada Pak Harno, itu juga muncul. Kemudian wakil bupati sekarang itu juga muncul. Gus Hanis. Gus Hanis itu wakil bupati sekarang juga muncul. Jadi nanti akan menarik di Kabupaten Rembang ini Pak. Nah itu kira-kira yang lebih Pak Nur Hasan senangi dari P3, PKB, ini 2 partai terbesar di Kabupaten Rembang, kemudian ada Demokrat, kemudian yang lain-lain, itu condong kemana Pak Nur Hasan? Jadi alhamdulillah semua baik Pak dengan saya. Ya. Jadi semua baik dan tokoh-tokoh ini memang sangat mumpuni lah. Ya. Semua, tapi kan merata semua lah. Jadi sebetulnya kita itu kan tidak cocok dengan ini atau ini, tapi nanti ini justru masyarakat lah yang menentukan kira-kira pantasnya ini saya ini dengan siapa kan gitu. Nanti harus masyarakat juga yang menentukan. Makanya nanti mungkin lewat semacam kita melakukan
semacam survei lah. Ya, Nggih. ya. Survei. Jadi ini misalnya Hanura ini nanti dengan partai ini yang Ya. akan menang kan gitu Pak. Ya, ya. Yang kira-kira kalau nanti meskipun kita terkesan cocok, tapi kalau nanti hasil survei ini nggak bagus, misalnya akan kalah juga sia-sia kan Ya, ya. gitu. Jadi intinya nanti masyarakat lah yang menentukan Pak, Ya. kita harus dengan siapa gitu. Ya, ya. Tapi nama Pak Nur Hasan ini luar biasa di Kabupaten Rembang ini, karena itu dalam pemilu itu selalu mendapatkan suara terbanyak ya Pak ya. Nggih. Di Partai Hanura tentu nggih, saja, nggih, Pak. juga di Partai Pelopor. Nggih. Nah, arahnya Pak Nur Hasan sendiri ini bupati atau wakil bupati? Jadi begini Pak, tujuan utama saya ini kan untuk kepentingan Rembang ya, Pak. Ya. Untuk kepentingan Rembang. Jadi tidak harus bupati atau wakil bupati Pak, Ya. menurut saya. Ini jadi Partai Hanura ini sebenarnya fleksibel mawon. Ya. Yang penting ini partai ini misalnya kok tidak bisa mencalonkan gitu, Ya. karena koalisinya ini kan harus koalisi Pak. Betul, betul. Ini pun kita juga nggak masalah. Mungkin kita bisa mengusung calon lain, tapi selama visinya sama. Oke, visinya sama. Jadi nggak harus menjadi bupati, wakil bupati, tapi kita juga bisa menjadi pengusung atau bahkan pendukung lah. Ya, Yang ya. penting untuk kepentingan Rembang ke depan. Oke. Ya, ya, ya. Menjadi Rembang yang lebih baik ini lah tujuan. Ya. Selama ini komunikasi politik itu seintensif apa Pak Nur Hasan lakukan? Jadi begini Pak, ada teman-teman kita kan sudah ada tim juga gitu Pak dari Ya. partai. Ini juga sudah melakukan komunikasi. Ya. Kemudian saya sendiri juga sering lah ketemu teman-teman dalam satu tugas sebagai anggota dewan, sering ketemu juga. Kita Ya. juga sering jagong-jagong dan lain sebagainya. Tapi insya Allah nanti akan lebih intens itu nanti pas mungkin kurang 1 bulan pendaftaran lah. Ya. Itu nanti dari Agustus, mungkin sebelum Agustus itu harus benar-benar ini sudah kita ini misalnya nyalon ini dengan berpasangan dengan siapa harus sudah fix lah. Gitu. Ya. Iya. Di kalangan keluarga Pak Nur Hasan sudah pernah membicarakan hal ini, artinya kelak majunya Pak Nur Hasan sebagai calon bupati atau calon wakil bupati? Oke. Ini pernah tapi kadang belum apa ya Pak ya. Kadang pas makan bersama itu. Ya. Jadi masih kadang-kadang ya masih kita belum, kadang-kadang masih ada belum titik temu juga, kadang-kadang masih keluarga ini kan ada yang biasanya misalnya istri lah. Ya. Istri ini kan biasanya seorang perempuan ini kan juga nggak seperti yang anak saya misalnya yang memang orang politik ya. Dia mesti ya Pak maju misalnya gitu. Tapi kadang-kadang ya istri ini masih ganduli. Tapi ini perlu waktu juga kan Pak. Iya. Ya, karena kadang-kadang perlu istikharah juga kan. Kalau seorang perempuan kan itu masih dia itu ada sifat apa ya? Sifat takut dan lain sebagainya ini masih ada Pak. Okay. Meskipun kita sebagai istri seorang politisi ini kan sebetulnya sudah harus siap segala-galanya ya, tapi kadang-kadang memang kadang-kadang masih ada rasa apa ya Pak, kurang percaya diri lah. Masih takut dan lain sebagainya. Kadang-kadang juga gini, kalau untuk kepentingan Rembang kan jadi DPR sudah cukup lah kadang-kadang gitu. Tapi insya Allah nanti seiring waktu mungkin kita akan juga membicarakan ini lebih jauh. Kalau masyarakat sekitar sini seperti apa Pak dorongannya? Wah, sempat sini itu pokoknya awak dewi morondino diteburi Pak insya Allah Pak. Gitu ya. Jadi dia sudah percaya dengan saya, alhamdulillah. Termasuk nyalon, misalnya apalagi ini gambaran saja. Di TPS ini itu yang tidak ikut kita mungkin cuma 4 suara lah, mungkin 4 suara saja satu TPS. Luar biasa. Jadi
dukungan masyarakat ini sangat baik lah di lingkungan saya. Bahkan di desa-desa sekitar nggak ada yang kalah, Pak. Semuanya menang. Iya. Dan menangnya juga nggak yang yang sangat bagus juga lah. Jadi dukungan masyarakat saya yakin sangat bagus. Ya. Itu karena Pak Nur Hasan sendiri ini memang memasyarakat, jadi beliau tidak mau pindah ke kota meskipun punya rumah juga di kota, tapi tetap tinggal di desa ini bersama-sama masyarakat dan masyarakat merasakan hasilnya. Sikap kemasyarakatan Pak Nur Hasan inilah yang diterima oleh lingkungan sekitarnya, termasuk rakyat-rakyat kecil. Saya tahu rumahnya itu adalah bekas rumahnya orang yang paling miskin di desa ini. Kalau ada misalnya orang pedagang-pedagang kecil yang lewat, misalnya orang jualan cobek, ulek-ulek gitu, dibeli bukan hanya satu, tapi seluruhnya. Orang jualan apa itu artinya sangat memperhatikan kondisi masyarakat kecil. Nah, pemirsa, tetap menarik perbincangan dengan Pak Nur Hasan ini, tetapi lagi-lagi kita rehat sejenak, tetap di Jawa Pos TV. Pemirsa Jawa Pos TV, kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Pak Nur Hasan, seorang pengusaha di Kabupaten Rembang yang sukses juga membangun karir politiknya menjadi anggota Dewan 4 periode dan akan berlanjut 5 periode dan akan berlanjut 1 periode ke depan lagi. Dan sekarang Pak Nur Hasan sudah berancang-ancang untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Rembang. Pak Nur Hasan itu 20 tahun menjadi anggota Dewan. Tentu sudah hafal Kabupaten Rembang ini kayak apa. Lah menurut Pak Nur Hasan seperti apa Pak Kabupaten Rembang ini? Kabupaten Rembang ini adalah suatu daerah yang sebetulnya gemah ripah, Pak. Pulau Cinawi lah. Ya. Jadi alhamdulillah untuk Rembang ini ekonominya meningkat juga, pertumbuhan ekonominya meningkat. Kemudian angka kemiskinan juga menurun. Termasuk pengangguran juga menurun. Meskipun untuk tahun 2003 ke 2024 ini agak menurun juga kan gitu, Pak. Karena beberapa faktor kan. Karena faktor ini enggak dari internal di Kabupaten Rembang saja, mungkin dari luar Kabupaten Rembang. Tapi pada intinya masyarakat Rembang ini makmur lah, alhamdulillah. Dari sebelah timur daerah Rembang ini pertanian, ditambah mungkin ada pertambangan juga, Pak. Jadi galian C ini semua ada di Kabupaten Rembang, khususnya bagian timur. Mulai andesit, terus batu kapur, batu tras, kemudian pasir kuarsa, atau silika itu, kemudian ada lagi kle, Pak. Kle. Meskipun kle ini masih kle-kle ya, Pak. Enggak begitu. Kle-kle maksudnya nggak ada pembelinya, tapi sebetulnya ini ada misalnya untuk keramik dan sebagainya, tapi belum banyak lah untuk dikirim ke luar daerah. Tapi pertambangannya itu berkembang terus ya, Pak? Berkembang terus, alhamdulillah. Untuk daerah Rembang Timur, Pak. Karena ini ada banyak pegunungan kecil-kecil yang itu menjadi bahan tambang itu. Bahan tambang. Kemudian di sebelah utara nelayan, Pak. Nelayan. Kemudian sebelah barat produk perikanannya banyak. Terus yang sebelah barat masih ada tambak itu, Pak. Tambak garam maupun tambak ikan. Jadi semuanya sudah tak pikir makmur lah. Kalau ini memang benar-benar dikelola dengan baik. Potensi pariwisatanya juga baik ya, Pak. Ini potensi pariwisata juga pantainya itu membentang cukup panjang. Dan sebetulnya kalau dikelola dengan baik ini melebihi Bali loh, Pak, juga. Pasir putih ya, Pak. Pasir putih ya. Terus pegunungannya juga sangat indah juga.
Ya. Jadi ini dulu ada pantai Karangjae, ada pantai apalagi Pak yang sudah terkenal? Karangjae, banyak lagi mungkin yang di apa itu daerah Kaliori juga ada, ya. Kemudian sampai Lasem sana, sampai juga, Sarang sana ya Pak ya. Banyak Pak untuk tempat-tempat wisata ini. Yang itu belum dikembangkan secara maksimal. Maksimal, Ya ya. Yang paling mendukung untuk peningkatan perekonomian dan menurunkan angka kemiskinan serta menurunkan pengangguran itu kira-kira dari sektor apa Pak? Menurut saya ini industri Pak. Jadi industri, alhamdulillah ini kan sudah mulai ada yang masuk ke Rembang. Ada industri sepatu. Sepatu, ini kan garment. Ini kan sudah mulai masuk di Rembang. Jadi nanti ini kita yang kita pikirkan bagaimana agar perusahaan-perusahaan lain ini bisa masuk di Rembang. Mungkin masalah perizinan kita permudah dan sebagainya. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin bisa mendirikan di Rembang ini, Pak. Tapi kalau pertanian ini juga memang perlu untuk anak-anak muda. Ini sekarang kan ogah istilahnya petani. Karena ada beberapa hal yang memang perlu kita sebagai mungkin pemerintah daerah ini perlu membackup lah istilahnya, termasuk masalah pupuk, masalah pupuk, kemudian bibit, dan setelah panen ini juga kita perlu memikirkan itu, karena banyak sekali waktu panen ini harganya malah murah gitu loh Pak. Itu harganya malah murah. Maka kita perlu membuat semacam kayak perusda lah, perusahaan daerah yang mengelola atau membeli barang-barang, misalnya ini barang-barang komoditi ini yang waktu panen ini bisa kita beli, bisa pemerintah daerah beli, kemudian disimpan di suatu gudang atau semacam cold storage lah. Waktu nanti musim ini nggak musim panen ini harganya tinggi, baru mungkin dilepas. Bisa dilepas. Ini kan kadang-kadang perlu juga. Tantangannya apa Pak untuk bisa mengembangkan Kabupaten Rembang yang seperti itu? Jadi sebetulnya masalah anggaran Pak. Jadi kalau istilahnya gini, untuk menata keuangan yang paling sulit itu kan pas duitnya gak ono Pak. Jadi istilahnya notor duit, ngatur duit, ngatur keuangan. Ini yang paling sulit itu kalau pas duitnya yang nggak ada lah ini kan. Terus yang diatur apa kadang-kadang kan gitu. Jadi faktor anggaran Pak. Jadi anggaran di Kabupaten Rembang ini kan cuma sekitar 2T kurang Pak. 2T kurang, jadi mungkin lebih besar dari daerah-daerah lain. Nah ini kan kita juga perlu istilahnya Pak, juga perlu melakukan semacam kayak lobby-lobby ke pemerintah pusat lah. Untuk anggaran-anggaran yang dari pemerintah pusat itu maupun pemerintah provinsi untuk bisa nanti di Kabupaten Rembang ini kan gitu Pak, untuk turun di Kabupaten Rembang. Jadi itu yang paling penting, faktor anggaran gitu, yang paling penting. Nah kalau nanti Pak Nur Hasan jadi maju sebagai calon bupati, itu apa yang ingin Pak Nur Hasan lakukan? Atau Rembang yang kayak apa yang Pak Nur Hasan inginkan? Jadi gini Pak, yang pertama saya ini kan kepinginnya Rembang ini sejahtera, maju. Jadi sejahtera dan berakhlak lah istilahnya Pak. Jadi yang pertama kita itu tetap akan melakukan istilahnya belusukan Pak. Dan belusukan ini nggak saya sendiri menurut saya. Saya ajak dengan teman-teman pemangku kebijakan lah. Misalnya masalah infrastruktur gitu Pak. Masalah infrastruktur kita akan bersama-sama dengan Komisi 3 misalnya. Kita bareng-bareng dengan Dinas Pekerjaan Umum melihatlah Rembang ini untuk di bidang infrastruktur ini yang perlu kita perbaiki apa. Ini kita lihat bareng-bareng, kita belusukan bareng-bareng, kemudian kita bahas bareng-bareng solusinya kayak apa. Gitu. Kemudian mungkin di bidang lain misalnya pertanian, ya kita bareng-bareng dengan Komisi 2 misalnya. Komisi 2 kan di bidang pertanian, dengan Dinas Pertanian kita turun ke masyarakat.
Ya, kita lihat ini kendalanya apa. Ya. Pertanian di Rembang ini agar lebih maju, ini kendalanya apa. Nanti setelah itu kita rembuk bareng-bareng. Ya. Solusinya kayak apa. Jadi kita tidak mungkin kita sebagai bupati terus nggak mau misalnya kita masuk untuk misalnya ke bawah sendirian, itu menurut saya kurang efektif loh Pak. Kita bareng-bareng. Ya, jadi bareng-bareng dengan teman-teman di DPR juga. Ya. Perkembangannya sudah sangat baik. Dari infrastruktur misalnya itu sudah meningkat tajam ya Pak. Ini misalnya di desa Bogorjo ini, Kecamatan Sedan, ini jaraknya dari Kota Rembang berapa Pak ini? Sekitar 20-an kilo Pak. 20-an kilo melewati perbukitan, itu sudah dicor semua, mulus sampai di sini. Di jalan-jalan lain memang tantangannya banyak karena harus melewati bukit-bukit, kemudian sebelah sana harus melewati tambak-tambak, tapi sudah perkembangannya sudah bagus sekali. Nah, Pak Nur Hasan, apa harapan Pak Nur Hasan kepada masyarakat untuk bisa agar Rembang ini bisa maju seperti yang Pak Nur Hasan gambarkan tadi? Jadi kita memang perlu dukungan dari masyarakat Pak, apapun yang kita lakukan. Jadi memang masih ada perlu pemerataan Pak. Jadi masih ada perlu pemerataan untuk pembangunan ini, termasuk misalnya infrastruktur gitu Pak. Ini mungkin masih ada daerah-daerah yang mungkin belum terlaksananya untuk pembangunan infrastruktur ini, tapi nanti ini harus merata, benar-benar merata. Kemudian misalnya tata kota Pak, mungkin jenengan sejak kecil sampai sekarang melihat masuk kota Rembang ya begitu aja. Gitu. Nah, menurut saya ini perlu penataan khusus Pak ini Pak. Jadi bagaimana agar wajah Rembang ini tidak kok modelnya kok kuno gitu loh Pak. Jadi harus kelihatan modern tapi asri gitu loh. Saya sering lah misalnya pergi misalnya di luar kota Pak, di luar negeri lah Pak, misalnya di Cina itu. Saya melihat kota itu meskipun bagus tapi taman di dalam kota ada semua. Keinginan saya ini nanti masyarakat juga harus ikut peduli lah lingkungan. Jadi kita harus mendukung sehingga kota Rembang ini Pak. Yang pertama ini yang perlu ditata memang harus wajah kota Rembang ini. Jadi biar lebih asri, lebih bagus lah. Pemirsa Jawa Pos TV, demikian perbincangan kami dengan Pak Nur Hasan, seorang pengusaha, seorang politikus yang disebut-sebut akan maju sebagai calon Bupati Rembang. Terima kasih Pak Nur Hasan, semoga jalannya semakin sukses. Amin. Saya Bayhaki dari Desa Bogorjo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Sampai jumpa.